Selamat pagi, sahabat Yesus cinta Alkitab. Kita bertemu kembali di hari ini, hari karunia Tuhan yang baru. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa Surgawi, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami percaya Tuhan sudah sediakan segala sesuatu yang baik bagi kami pada hari ini. Dan kami Tuhan yang percaya kepada Engkau, kami siap untuk menerimanya. Kami siap untuk mensyukurinya. Di dalam nama Yesus. Berfirman Tuhan, kami setia untuk dengarkan firman Engkau, supaya iman kami ditumbuhkan, dikuatkan. Di dalam nama Yesus. Saudara, mari kita menyanyikan satu lagu sebelum kita mulai dengan pembacaan yang cukup panjang hari ini, yang diambil dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24 tentang manusia jatuh ke dalam dosa. Kita mau ucapkan selamat pagi kepada Bapa kita di surga. Saat pagi ku datang lagi. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi saudara. Kita mau puji Bapa di pagi hari ini. Saat pagi hariku datang lagi, menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Katakan, ku sembah Engkau, ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ku sembah Kau, Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinanmu Tuhan. Ya Bapa, kami serahkan tubuh jiwa roh kami dalam pimpinan-Mu setiap hari. Kami serahkan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Amin. Mari saudara, kita baca pembacaan kita yang cukup panjang hari ini. Manusia jatuh ke dalam dosa. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan?" Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, "Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun
raba buahnya itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu engkau memakan buah itu, matamu akan terbuka, dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawan. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku. Maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada manusia itu, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau, dan dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu, sampai engkau kembali lagi menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, dan engkau akan kembali menjadi debu." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu ia mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, "Sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya." Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Saudara, cukup panjang pembacaan kita hari ini.
Di ayat 1, di Alkitab bahasa Indonesia, ular dikatakan sebagai yang paling cerdik dari segala binatang buas atau liar yang Tuhan jadikan. Tapi kalau kita baca dalam Alkitab bahasa Inggris, akan lebih jelas di situ ya, karena di situ dikatakan ular more cunning. Jadi ular lebih licik dari binatang yang lain. Kalau dalam bahasa Indonesia dibilang cerdik, ya, saya lebih suka dengan cunning atau licik daripada cerdik, karena cerdik itu ada konotasi positifnya ya. Tapi kalau licik, kita tahu licik itu udah jelas implikasinya atau konotasinya pasti buruk atau negatif. Itu di ayat pertama. Jadi ular yang licik ini menggoda wanita itu. Waktu itu wanita itu belum diberi nama, di ayat kedua, di ayat 1 dan kedua, seterusnya nanti baru diberi nama pada ayat berikutnya ya. Iblis menggoda wanita ini dengan memakai kalimat yang Allah katakan kepada Adam. Dia balikan lagi. Allah pasti mengatakan semua pohon ini boleh engkau makan, bukan? Ular itu licik. Dia menggunakan perkataan yang Allah katakan kepada Adam untuk menarik perhatian kepada wanita ini. Di ayat 4 dan 5, iblis memutarbalikkan kebenaran. Dia memperkatakan kata-kata yang menipu. Dan di ayat ke-6 dikatakan wanita, ya, manusia wanita. Wanita ini terpedaya. Ia mendengar apa yang ular katakan. Sesuatu yang menarik bagi telinga dia, yang lalu membawa matanya untuk melihat buah itu, yang terlihatan sangat menggiurkan. Lalu ia mengambilnya. Jadi lihat dosa, pertama bisa dari telinga ke mata, dan dari mata dosa dilakukan. Wanita ini bukan saja mengambil memakannya, tapi dia juga memberikannya kepada suaminya, kepada Adam. Dan Adam pun tanpa ada pertanyaan, tanpa konfrontasi, dia memakannya. Tidak ada komunikasi antara suami istri. Istrinya beri ini makan, enak kok. Suaminya nggak bilang lagi, apalagi Allah sudah berbicara kepada Adam. Pertama kali Allah berbicara kepada Adam, bukan kepada Hawa, karena Hawa waktu itu belum ada. Dia kepada Adam, dia bilang semua ini boleh engkau makan kecuali buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jangan engkau makan buahnya, karena engkau akan mati. Itu Allah perintahkan pertama kepada Adam. Jadi seharusnya Adam sudah tahu. Ya, tapi entah kenapa dia lupa dengan firman Tuhan ketika wanita ini menyodorkan buah itu kepada dia dan dia memakannya. Di ayat ke-7, iblis adalah pendusta. Setelah mereka makan buah itu, benar mata mereka terbuka. Tapi bukan terbuka dan menjadi seperti Allah, tetapi pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu membuat mereka malu akan ketelanjangan mereka. Mereka bisa melihat bahwa mereka telanjang, dan mereka ada rasa malu. Di ayat ke-8 kita lihat bahwa memakan buah dari pohon pengetahuan baik dan jahat itu juga membuat mereka menjadi takut. Jadi ingat, saudara, dosa menjadikan kita memiliki ketakutan. Di ayat 9 dan sampai 11, Allah bertanya, "Di manakah engkau?" Ketika Allah bertanya ini, bukan berarti Allah tidak tahu di mana Adam. Allah Maha tahu. Tidak ada tempat di dunia ini di mana Adam atau kita bisa bersembunyi dari segala kesalahan dan dosa kita. Allah melihat dan Allah pasti menemukan kita. Allah bertanya,
karena ia menginginkan jawaban yang jujur dari Adam. Allah mau Adam mengaku apa yang telah diperbuatnya. Ada pengakuan, confession dari Adam. Allah menginginkan itu juga kepada kita. Ketika kita sudah lari daripada Allah, kita mengumpet, sembunyi karena dosa dan kesalahan kita. Hati nurani kita ada suatu saat bertanya, di manakah engkau? Allah mau kita balik. Ada pengakuan dosa. Kita lanjutkan di ayat 12. Ketika Allah bertanya soal ini, Adam terus mulai menyalahkan wanita pendampingnya. Sepertinya dia menyalahkan Allah karena dia mengatakan, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberiku. Coba kalau perempuan ini tak ada di sisiku, aku tidak akan mengambil itu. Seringkali kita seperti itu juga ya. Kalau kita dituding oleh hati nurani kita, atau orang lain yang berbicara kepada kita tentang kesalahan dan dosa kita, kita biasanya mengelak dan menyalahkan orang lain. Di ayat ke-13 Allah bertanya kepada wanita itu. Sama, wanita ini juga menyalahkan ular. Mereka saling menyalahkan. Kemudian ayat ke-14 Allah mengutuki ular itu. Karena dibilang setelah pengutukan itu ular berjalan dengan perutnya. Jadi mungkin saja pada waktu itu ular mempunyai kaki ya. Tapi karena kutukan Allah atas ular ini, dia harus mengesot, berjalan dengan perutnya. Lanjutkan di ayat 15 mengenai perjanjian permusuhan antara ular, simbol daripada setan dan iblis ini, dengan keturunan manusia atau keturunan wanita ini. Nah, ayat ini atau verse ini dikenal sebagai berita baik yang pertama, yang di dalam teologi kekristenan disebut proto-evangelium, yaitu tentang keturunan dari wanita ini yang akan meremukkan kepala iblis, dan iblis akan meremukkan tumit manusia ya. Ayat ini bukan saja punya arti harafiah, yaitu ketika manusia ketemu ular, kita pasti pukul kepalanya dulu. Kita remukkan supaya benar-benar make sure ular itu mati. Dan biasanya ular itu juga mematuk tumit manusia, karena itu bagian yang terendah dari tubuh kita ya. Tapi pernyataan ayat ini juga merupakan foretelling atau ramalan yang akan terjadi tentang Yesus. Ya, suatu nubuatan yang akan terjadi tentang Yesus, bahwa dari keturunan wanita ini Yesus akan lahir dan dia akan mengalahkan, meremukkan kuasa iblis. Di ayat ke-16, konsekuensi buat wanita, yaitu kita sebagai keturunan Hawa akan mengalami sakit bersalin. Dan karena wanita yang mengajak Adam atau laki-laki ini jatuh ke dalam dosa, maka sekarang laki-laki yang berkuasa atas wanita. Ayat 16. Firman-Nya kepada perempuan itu, susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu, dan ia akan berkuasa atasmu. Itu salah satu dari akibat dari dosa. Tidak lagi wanita yang menguasai pria. Bukan menguasai, tapi kayak seperti ketika Hawa memberikan buah itu kepada Adam, itu kelihatan bahwa dia
yang mempunyai kuasa lebih dari Adam. Ya, makan. Dan Adam juga seperti orang yang bodoh, ya. Dia tidak pertanyakan. Dia tahu firman Tuhan, tapi dia tetap lakukan. Mungkin pada saat itu wanita ini atau Hawa ini mempunyai kuasa yang lebih dari laki-laki, atau sepertinya, saya tidak tahu. Tapi ternyata Adam tidak bertanya apa-apa ketika wanita ini memberikan buah itu untuk dimakan. Mungkin selalu terpikat dengan kecantikannya, atau terpikat dengan kegembiraan yang mempunyai seorang pendamping. Dia tidak lagi pertanyakan apa yang dikatakan wanita ini, dia kerjakan saja. Tapi setelah dosa ada, laki-laki mempunyai kuasa atas istrinya. Di ayat 17 sampai 19, penalti atau konsekuensi untuk laki-laki, mereka harus bekerja keras untuk mencari nafkah dan menafkahi keluarganya seumur hidupnya. Dan satu lagi, dan ketika manusia, kita semua meninggal, kita akan kembali kepada debu, karena kita berasal dari debu. Kita bisa imaginekan ya, kalau seandainya dosa itu tidak terjadi, mungkin kita akan mempunyai kekekalan ya. Karena di situ juga ada pohon kebenaran yang Allah bilang kalau dimakan, manusia itu akan hidup selama-lamanya. Nanti kita baca di ayat berikutnya, atau kita di penerangan berikutnya. Ayat 20, baru pada ayat ini wanita itu diberi nama, yaitu Hawa. Adam memberi nama Hawa kepada wanita yang diberikan Allah ini. Dalam bahasa Inggris, Eve berarti life atau kehidupan. Dan Hawa sendiri berarti ibu segala yang hidup. Ayat 21, Allah itu sangat baik. Dia sangat baik. Adam dan Hawa sudah melanggar perintahnya, tapi Allah tetap care. Allah tetap peduli pada mereka. Allah membuatkan pakaian dari kulit binatang untuk Adam dan Hawa. Pakaian dari kulit binatang ini jauh lebih baik daripada pakaian yang dibuat dari daun pohon ara atau fig. Kita tahu ya, yang punya pohon-pohonan, saya banyak pohon ara di luar, itu daunnya ya seperti itu ya. Kalau memang pohonnya besar ya, daunnya juga agak besar, dan dia membuat cawat dari daun-daun itu. Tapi Allah menggantikan cawat dari daun-daun ara ini dengan pakaian yang lebih berfungsi dengan baik, yang lebih tahan lama, yaitu Allah membuat dari kulit binatang. Luar biasa. Dan Allah juga dikatakan di sini memakaikan baju yang sudah dibuatnya itu kepada Adam dan Hawa. Betapa kasihnya Allah akan manusia. Tetapi saudara, sebuah pelanggaran tetap harus ada penalti dan konsekuensinya. Saya bisa bayangkan, Allah pasti sangat sedih melihat kejatuhan manusia ini. Ketika dia harus mengusir mereka keluar dari Taman Eden. Dia Allah yang peduli. Dia Allah yang mengasihi. Ayat 22-24, Allah menyebut kita pada ayat tersebut di 22. Itu membuktikan lagi bahwa dari awal Allah itu tidak sendiri. Allah sudah ada, Dia Alfa dan Omega, dan Rohnya juga sudah ada. Ingat di awal-awal kejadian dunia, Roh Allah itu berkeliling waktu Allah menciptakan dunia. Tinggal Tuhan Yesus yang kehadirannya masih dalam perencanaan Allah waktu itu. Dan kembali ke Keluaran 2 ayat 29b ya.
Keluaran 2 ayat 9. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jadi ada pohon pengetahuan yang baik dan jahat dan pohon kehidupan. Allah harus mengeluarkan Adam dan Hawa dari Taman Eden supaya mereka tidak mengambil buah dari pohon kehidupan. Ada satu lagi pohon di situ, yaitu pohon kehidupan. Allah tidak mau mereka untuk tetap tinggal di Eden karena siapa tahu mereka sudah langgar perintah yang pertama, ya. Terus mereka bisa juga makan buah dari pohon kehidupan. Makanya Allah keluarkan mereka. Karena dikatakan kalau mereka makan dari buah pohon kehidupan itu bisa membuat mereka hidup selama-lamanya. Yang berarti mungkin manusia tidak akan mati atau tidak akan kembali menjadi debu kalau dia makan buah dari pohon kehidupan itu. Dan Allah tidak mau itu terjadi, maka Allah menempatkan kerub dengan pedang yang menyala-nyala untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan itu. Saudara, kita bisa ambil kesimpulan di sini bahwa satu, yang pertama, iblis adalah penipu. Dia pendusta, dia perayu, dia pemutar balikan kebenaran. Dia bisa memakai perkataan Allah, firman Tuhan, untuk menipu engkau, untuk merayu engkau, untuk memutar balikan kebenaran. Karena itu kita harus ada hikmat. Kita tahu apakah ini benar keluar dari hikmat Tuhan atau karena rayuan iblis. Dan yang kedua, karena dosa, wanita harus mengalami sakit bersalin. Wanita juga akan berahi terhadap suaminya. Dan suaminya akan berkuasa. Berkuasa di sini, saudara, kita lihat dari Perjanjian Lama, ya. Itu sistem patriarki atau pihak laki-laki yang berkuasa itu sangat kuat. Di sini melukiskan bahwa laki-laki atau suami ini mempunyai kuasa atas istrinya. Di beberapa tempat, banyak di Indonesia atau di tempat-tempat lain pun, sistem patriarki ini masih sangat dianut, ya, bahwa pihak laki-laki yang berkuasa. Apalagi ada beberapa budaya di Indonesia yang laki-laki bisa membeli perempuan. Juga di Afrika. Suatu saat saya bicara sama seorang Afrika, saya tanya, ya, bagaimana adat mereka, ya. Mereka bilang laki-laki itu memberikan kerbau atau sapi kepada mereka dengan beberapa uang. Dengan begitu berarti dia membeli perempuan ini. Jadi perempuan ini under control dari laki-laki ini. Makanya saya sering lihat juga mengapa laki-laki ini, budaya Afrika, ya, dia bilang dia kerja keras, anaknya banyak, dan lakinya santai-santai. Ya, dia pulang pergi Australia, Afrika, dan di sana dia punya istri lagi. Dia bisa melakukan itu karena dia membeli, dia punya duit, dia beli lagi perempuan yang di sana. Nah, sistem seperti ini, padahal dia sudah Kristen. Ya, dia sudah Kristen. Saya bilang itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tapi dia bilang bagaimana itu adat di sana. Saya juga tidak setuju sebagai perempuan. Tapi laki-laki memiliki kuasa itu. Nah, itu, saudara, banyak kita yang sudah Kristen karena suatu adat istiadat kita terikat.
kita terbelenggu dengan dosa yang seharusnya tidak terjadi. Kepercayaan kita kepada Yesus harusnya mengalahkan semua adat istiadat yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan juga karena dosa, para lelaki harus bekerja keras untuk menghidupi keluarganya. Tapi tugas kewajiban ini sekarang juga sudah bergeser ya, karena banyak suami istri yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka. Hal ini bisa kita mengerti. Tapi kalau suami yang tinggal di rumah dan istri yang harus bekerja, urus rumah juga ketika dia pulang dari kerja, dan dia juga harus hamil dan melahirkan, kita harus doakan laki-laki seperti ini untuk bertobat. Di Western Country, kita banyak temui juga orang-orang yang menyebut dirinya, atau laki-laki yang menyebut dirinya bukan housewife ya, tapi house husband. Jadi husband tinggal di rumah, istri yang bekerja. It's okay kalau dia bisa kerjakan semuanya. Tapi kita tahu laki-laki itu bukan, ada juga yang multitask ya, tapi kebanyakan mereka terbatas, tidak seperti perempuan. Sambil masak, sambil nyuci, sambil melakukan yang lain, bisa 2-3 pekerjaan dia lakukan in the same time, pada waktu yang bersamaan. Tapi laki-laki saya tidak tahu. Bisa saja mungkin dia mengurus rumah, tapi tidak mungkin sedetil wanita. Bisa dia mengurus anak, tapi tidak mungkin se-patient, sabar seorang wanita. Sebenarnya hakikat yang sebenarnya, laki-laki adalah yang bekerja dan perempuan yang mengurus rumah. Tapi karena kesepakatan bersama, mereka mau melakukannya bersama, itu lebih baik. Tapi jangan sampai laki-laki yang diam di rumah, perempuan yang kerja, perempuan pulang juga masih harus kerja, perempuan harus mengandung, harus merasakan kesakitan ketika dia melahirkan. Kita patahkan kuasa seperti ini, laki-laki yang mau menang sendiri, laki-laki yang egois seperti ini, kita doakan. Karena dosa, Eden, the paradise, Firdaus itu ditutup oleh Allah dan dijaga ketat. Dan kita mau belajar juga, saudara. Mari, saudara yang sudah berumah tangga, suami istri, berkomunikasilah di dalam keluarga, supaya suami dan istri ada keterbukaan juga, ada pembicaraan, ada diskusi, supaya iblis tidak mengambil kesempatan untuk memperdaya salah satu dari kalian. Seperti ketika Adam dan Hawa, mereka makan buah itu, Hawa memberikan, Adam tidak bertanya. Saudara, mari, ketika ada sesuatu yang istri berikan kepada engkau, atau suami berikan kepada engkau, suatu ide ataupun pendapat atau apapun, adakan komunikasi, adakan pembicaraan, diskusi. Jadi tidak saja engkau menerimanya mentah-mentah. Bukan berarti engkau harus selalu bertanyakan. Kalau engkau tahu itu baik, iya, oke, aku setuju. Tapi kalau ada pertentangan, ada perbedaan pendapat, perbedaan ide, dirembukan. Jangan beri kesempatan kepada iblis, beri celah kepada iblis untuk masuk ketika engkau bukan berargue dalam negatif ya, ketika engkau beda pendapat, atau juga ketika engkau saling diam. Jangan berikan celah ini kepada iblis. Lakukan pembicaraan Anda, komunikasi Anda dengan suami dan istri secara baik. Belajar dan banyak dengar firman Tuhan, suami istri, supaya ada kesamaan roh. Ada kesamaan roh. Jadi apa yang suami
dapat dan istri dapat dari firman Tuhan sama-sama klop. Kalau satu ini juga ada masalah lain ya, kalau satu percaya dan satu tidak. Satu pegang firman Tuhan, satu pegang kepercayaan dunia. Ini juga akan menjadikan rumah tangga tidak baik. Karena itu saudara, engkau yang masih muda mencari pasangan hidup, minta hikmat Tuhan. Kita yang sudah terlanjur dengan emosi kita ya, kita menikahi orang yang tidak seiman. Kita mari berdoa, terus doakan pasangan kita sehingga dia boleh terima Tuhan Yesus juga. Jadi yang masih muda, cari pasangan yang seiman. Engkau berdoa, betapa indahnya. Saya melihat betapa indahnya hidup mereka yang sama-sama di dalam Tuhan, yang sama-sama mengenal Yesus. Juga hidup mereka akan lebih ringan daripada kita yang berbeda. Selalu ada ketidakklopan, dan itu akan menghasilkan ketidaksejahteraan. Jadi saudara, mari kita pegang firman Tuhan. Engkau yang sudah berumah tangga, adakan komunikasi yang baik antara suami istri. Engkau yang belum berumah tangga, minta hikmat Tuhan untuk pasangan engkau. Berdoa, engkau mendapatkan pasangan yang sepadan, yang sama di dalam iman, bertumbuh bersama. Kalau engkau mempunyai roh yang berbeda di dalam rumah tangga, sangat susah saudara, sangat menyakitkan, sangat menyiksa. Jangan sampai kita tertipu oleh iblis. Terima kasih untuk kebenaran firman ini Tuhan. Itu saudara yang bisa saya sampaikan hari ini. Allah menyertai kita. Immanuel. Saudara, kita mau berdoa hari ini. Hati saya terbeban, terutama untuk orang-orang yang terkena COVID dan penyakit, dan juga untuk border segera dibuka. Karena begitu banyak kerinduan dari kita yang mau border terbuka sehingga kita bisa saling mengunjungi keluarga, mengunjungi orang tua, mengunjungi saudara-saudara yang lain di Indonesia. Dan yang kedua, saya juga mau berdoa untuk para pemimpin negara, terutama pemimpin negara di Australia juga, karena begitu banyak ide-ide yang kepahaman yang mulai menyimpang dari firman Tuhan. Karena semakin liberal ya di western country ini, banyak ide-ide yang jauh dari firman Tuhan. Kita doakan, dan juga untuk pemimpin di Indonesia dan di dunia. Dan yang ketiga, kita mau berdoa untuk anak-anak kita. Mereka adalah generasi penerus kita. Saya melihat juga, saya mengalami anak-anak yang memberontak, anak-anak yang tidak taat, anak-anak yang tidak hormat kepada orang tua. Kita mau doakan. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, Yesus, kami mau panggil Engkau Tuhan Yesus, sebab nama itu menyembuhkan, nama itu melepaskan, nama itu punya kuasa, nama Yesus. Tuhan Yesus, kami bersehati berdoa, meminta oleh kuasa nama-Mu yang kudus untuk COVID ini Tuhan. Mereka yang terkena penyakit COVID, yang terbaring di rumah atau di rumah sakit, dimanapun mereka berada Tuhan, kami perkatakan kepada virus ini, selesai. It is done. It is finished. Dengan darah Kristus, selesai. Di dalam nama Yesus, Engkau dikuatkan. Imunmu kembali bagus. Engkau disembuhkan. Di dalam nama Yesus, aku percaya juga Bapa, COVID ini akan selesai hilang dari permukaan bumi ini. Di dalam nama Yesus,
di Indonesia, di Australia Tuhan, atau di negara-negara lain, COVID ini selesai, sehingga border boleh terbuka Tuhan. Kami boleh mengunjungi saudara-saudara kami di Indonesia. Kami boleh mengunjungi orang tua kami Tuhan. Kami boleh lagi bebas Tuhan untuk berdagang, untuk berbisnis. Engkau Tuhan yang akan juga memulihkan perekonomian di Indonesia, di Australia, dan di negara-negara lain. Perekonomian kembali normal, terutama Tuhan perekonomian umat-Mu yang meminta dan setia kepada Engkau di saat-saat pencobaan COVID ini Tuhan. Di mana waktu mereka, pendapatan mereka semakin kecil tapi mereka tetap memberi. Engkau lihat Tuhan, Engkau akan melimpahkan berkat-Mu lebih lagi kepada mereka. Terima kasih Yesus. Tuhan, kami sepakat untuk berdoa untuk pemimpin di Australia ini Tuhan. Dan juga pemimpin-pemimpin pemerintahan di Indonesia dan seluruh negara di dunia ini, di Amerika juga Tuhan. Oh, pemimpin Tuhan yang mulai memakai hikmat mereka sendiri, yang menuruti apa kata-kata orang-orang yang tidak kenal Tuhan. Kami berdoa, kami meminta di dalam nama Yesus, ada hikmat Tuhan. Engkau curahkan pengertian kepada mereka Tuhan. Wisdom and understanding from you God. Buka hati mereka, pikiran mereka untuk yang baik. Bapa, biar mereka membuat decrees, hukum. Mereka membuat peraturan yang tidak menyimpang daripada firman Tuhan. Engkau berikan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika setiap kami umat-Mu yang percaya berdoa untuk pemimpin negara kami, kami percaya Tuhan, roh itu akan terkirim juga untuk mereka. Roh kami yang percaya akan masuk kepada mereka, memberikan hikmat kepada pikiran dan hati mereka. Terima kasih Tuhan, karena itu kami bersehati berdoa untuk para pemimpin negara untuk mempunyai hikmat Tuhan, untuk membuat peraturan dan hukum yang sesuai dengan firman Tuhan. Ajar mereka untuk takluk kepada Engkau. Terima kasih Yesus, kami percaya ada perubahan pada negara yang pemimpinnya takut akan Tuhan. Ada kesejahteraan bagi rakyat untuk pemimpin yang takut akan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau berdoa dan sepakat untuk mendoakan anak-anak kami Tuhan, generasi berikutnya. Kami tahu Tuhan, hidup ini akan semakin sulit, semakin keras, semakin banyak tantangan dan godaan. Kami ingin anak-anak kami Tuhan kuat. Kami ingin anak-anak kami dipersiapkan dengan iman yang kuat. Bapa, kami berdoa dengan kuasa di dalam nama Engkau Tuhan Yesus. Kami ikat roh pemberontakan, roh ketidakpercayaan, roh keegoisan, roh pertikaian, perbantahan dari anak-anak kami ini. Kami ikat dan kami buang roh iblis ini ke dalam neraka. Bapa, kami ambil roh-Mu. Kami ambil roh-Mu dan kami berikan kepada mereka. Di dalam nama Yesus kami lepas roh Allah, roh takut akan Tuhan, roh hormat akan orang tua dan akan orang-orang lain, roh kasih akan sesama mereka, roh penguasaan diri, roh kerajinan Tuhan, untuk belajar, untuk bekerja. Jika roh tanggung jawab bagi anak-anak kami, generasi kami berikutnya, tanggung jawab Tuhan. Bukan mereka menjadi generasi yang slack, yang semaunya, tapi mereka menjadi generasi yang tangguh di dalam Tuhan.
Terima kasih Yesus. Biar Tuhan hikmat daripada Engkau turun atas anak-anak kami dan Roh-Mu mengubahkan mereka. Mengubahkan mereka. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Engkau lihat betapa pentingnya ini Tuhan. Sehingga Tuhan, segala kuasa-kuasa dunia yang semakin gigih untuk menjatuhkan kami ini tidak menjatuhkan mereka. Bapa, aku juga sudah membuat covenant dengan Engkau. Biar setiap orang tua membuat perjanjian dengan Engkau. Jangan ambil kami Tuhan, orang tua saya Tuhan, sebelum saya melihat ada kemenangan di dalam diri anak-anak. Sebelum aku melihat mereka hidup di dalam Tuhan, jangan ambil aku Tuhan, supaya aku boleh menyaksikan kemuliaan Tuhan. Ketika aku melihat anak-anakku hidup di dalam Engkau, aku boleh pergi dengan tenang. Terima kasih Bapa. Biar setiap orang mendoakan dan membuat perjanjian dengan Engkau seperti ini. Mereka mau doakan, mereka mau terus berjuang, melawan roh-roh di udara dengan roh yang ada pada mereka, untuk keselamatan, untuk pelepasan anak-anak mereka dari belenggu yang dosa, belenggu pengaruh yang tidak baik. Tuhan terima kasih untuk hikmat-Mu hari ini, untuk doa-doa yang sudah kami lepaskan untuk mereka. Dan kami percaya doa orang benar besar kuasanya dan akan terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami terima. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan saudara percaya Tuhan mendengar setiap doa kita. Terus doakan apa yang mau engkau doakan. Pasanganmu, suami istri yang menyakiti engkau, anak-anak yang menyakiti engkau, atau orang lain, doakan. Kita percaya, kita mempunyai kesabaran. Kita akan diberikan hikmat untuk bereaksi dan untuk berkata-kata. Tuhan Yesus memberkati. He loves you.